Baik, mohon maaf Bapak Ibu, ada kesalahan teknis mungkin sinyal yang kurang bagus dari Alisa tadi. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Jadi, kita langsung saja, untuk acara ini yang pertama ada pembukaan, lalu nanti dilanjutkan dengan materi inti yaitu pemaparan dari Ibu Hadah, Mualimah dan Ibu Tini. Selanjutnya nanti kita akan ada sesi tanya jawab di akhir bagi Bapak Ibu yang ingin apabila ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung via chat di Zoom ini atau bisa juga dengan cara raise hand. Jadi nanti akan kita bahas di sesi terakhir tepatnya setelah para narasumber menyelesaikan memaparkan materi-materinya. Baik, saya langsung saja ke pembacaan CV. Jadi untuk narasumber yang pertama ini ada Ibu Tini Martini Tapran, SSI. Beliau lahir di Bandung 13 Juni 1969. Pendidikan formalnya yaitu TK di Braga Bandung, SD Merdeka 5 Bandung, SMP N2 Bandung, lanjut di Seman 3 Bandung. Selanjutnya beliau juga menyelesaikan kuliah di FM MIPA ITB jurusan fisika dan sekarang sedang studi juga di FISIP Unpar jurusan studi pembangunan. Nah, ada beberapa penghargaan juga dari Ibu Tini, ada Eco Village Award 2018, ada Kang Pisman dari Pak Wali Kota 2018 dan 2019, lalu juara kedua Lomba Menulis Penggiat TBM Menulis. Selanjutnya ada beberapa pengalaman juga dari Ibu Tini. Yang pertama pengajar privat, lalu fasilitator komunitas sahabat kota KSK 2007 sampai 2015, lalu koordinator forum BJBS, lanjut di tutor MOHI Kota Bandung itu di tahun 2013 dan 2016. Selanjutnya di TP PKK Kota Bandung 2013 sampai 2016. Ada juga ketua Yayasan Generasi Semangat Selalu Ikhlas atau GGSI. Selanjutnya koordinator My Back Project Kota Bandung itu di tahun 2015 sampai 2017, kolaborator KBS DLHK Kota Bandung sejak 2015, lalu fasilitator Kampung Wisata Kreatif, kolaborator www.petualanganbanyu.com, terus koordinator Hari Habitat Dunia Provinsi Jawa Barat, koordinator relawan sosialisasi Kang Pisman 2018, ada juga kontributor buku Sinambo Nyaah Ka Bandung jilid 1 dan 2, lalu Memeluk Bumi dan Lentera Aksara. Penulis buku modul Pas Geber atau Pasukan Gerakan Bersih. Lalu ada Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah 2017 di Aceh, 2018 di Malang, dan 2019 di Bali. Selanjutnya ada peserta konferensi ibu profesional. Dan yang terakhir, Dewan Relawan Nasional Forum BIBS atau Bergerak untuk Indonesia Bersih dan Bebas Sampah. Itu untuk narasumber kita yang pertama. Selanjutnya narasumber kita yang kedua ada Ibu Hadah Mualimah MDS. Profesi Ibu Hadah ini sebagai dosen DKV di STB, saat ini mengajar mata kuliah DKV. Pendidikannya S1 itu di Unikom, DKV Unikom Bandung, dilanjutkan dengan S2 Magister Desain di kampus yang sama di Unikom Bandung. Experience-nya dosen DKV Unikom sejak 2016 sampai sekarang dan graphic designer di tahun 2013. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari dua narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Tini dan Ibu Hadah. Untuk Ibu Tini dan Ibu Hadah, silahkan waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Bu Tiffany selaku moderator. Di sini saya mau ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menyapa dulu sebentar ya. Mungkin terima kasih kepada di sini kepada Bu Devi selaku Ketua PKM dari STTB yang sudah hadir di sini dan juga kepada Pak Hadi selaku Bapak Kaprodi dari DKV STTB yang sudah hadir juga di sini dan juga Pak Herman, ada Pak Sabar, ada juga teman-teman kawan-kawan Bu Tini selaku fasilitator GSSI. Saya
ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya akan memaparkan sedikit mungkin tentang pembuatan atau konsep perancangan dari Tiwi dan ular tangga ini. Saya akan share screen untuk pemaparannya. Sudah ada ya Bapak Ibu dan kawan-kawan. Di sini saya mau memaparkan tentang konsep dan latar belakang. Mungkin akan bercampur juga dengan nanti latar belakang yang diberikan oleh Putini. Tapi di sini biar agak ini aja, jadi latar belakang akan disampaikan oleh saya dulu. Mungkin bisa di sini kalau latar belakang saya dalam membuat board game Tiwi ini mungkin pertama kali adalah idenya Butini. Sebenarnya ini dari idenya Butini sendiri. Jadi asalnya kita bikin latar belakangnya yuk kita bikin ular tangga tentang lingkungan. Cuman karena kita kemarin baru saja membuat juga buku Tiwi dan Pusaran Kehidupan, jadi kami berinisiatif untuk melanjutkan dari Tiwi sendiri untuk bisa ada ada versi lain untuk bisa mempelajari lingkungan namun dengan karakter yang sama. Oleh karena itu di sini namanya jadi Tiwi dan ular tangga karena itu tadi saya sengaja pengen lanjut gitu yuk. Lanjut aja gitu dari Tiwi Pusaran Kehidupan, sekarang Tiwi dan Ular Tangga, dan nanti juga betul ya Butini, nanti akan ada Tiwi dan Pusaran Kehidupan yang versi kedua mungkin sedang disusun. Betul. Mungkin silahkan Butini untuk latar belakang yang dari Butini. Saya seperti ini. Ya, terima kasih Bu Hada, terima kasih juga teman-teman dari STTB yang sudah begitu banyak berkolaborasi dengan saya. Tentu saja ini adalah pengalaman yang luar biasa ya, kerjasama dengan STTB ini. Bagaimana Bu Hada, suara saya terdengar? Ada Bu. Halo? Oke, siap. Ya, jadi terima kasih atas semuanya ya, teman-teman STTB, teman-teman GSSI, dan juga Ketapang ya, Ketahanan Pangan Kolaborasi Antar Warga di sini. Nah, kenapa sih saya membuat ini gitu ya, Bu Hada? Tentu saja karena next slide-nya Bu Hada. Bu Hada yang ini ya, karena saya pakai ya, saya slide ini ya, yang ini. Ya, selanjutnya. Iya, oke. Mengenal GSSI, oke. GSSI itu apa sih gitu ya? GSSI itu adalah satu komunitas yang isinya teman-teman yang suka dengan lingkungan. Karena kita punya visi masyarakat yang bahagia dengan lingkungannya dan saling berinteraksi. Jadi kita punya program ya, salah satunya adalah tentang lingkungan. Ya, berikutnya Bu Hada. Biar saya percepat ya. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Bumi seperti apa sih yang ingin kita wariskan pada generasi mendatang gitu ya? Saya yakin jawabannya pasti semuanya B ya, karena nggak mungkin ada orang yang memilih A tentu saja. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Apa yang harus kita lakukan jika kita memang pengen bumi kita terus-menerus seperti ya apa yang ada di layar kita B gitu ya. Kalau orang mau A kayaknya nggak mungkin deh ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin apa yang harus kita lakukan nih Bu Hada gitu ya. Itu ada di slide selanjutnya, seperti kita coba lihat apa yang sekarang kita lakukan ini adalah seperti ini. Kalau tadi kita memilih B, tetapi kenyataannya adalah ini. Jadi
kita punya ciri-ciri bumi yang sakit nih gitu ya. Karena buminya ini kan bumi itu katanya bumi itu besar ya. Bumi itu besar tapi dia tetap punya kemampuan untuk menyokong kehidupan gitu ya, terbatas gitu ya. Manusia adalah penyebab kerusakan alam, tetapi tentu saja manusia bisa jadi penyembuhnya. Gimana caranya? Agar ini ciri-ciri bumi sakit ini tidak lagi kita hadapi ya. Ciri-ciri bumi sakit itu banjir di musim hujan. Sudah ada belum sekarang? Gitu ya. Kemudian musim kemarau tanahnya kering. Ada nggak gitu ya? Pertanyaannya refleksi aja dari diri sendiri ya pada kita. Kemudian gunungan sampah ada di mana-mana. Apakah itu bumi kita? Nah, kalau itu bumi kita atau ada di sekitar kita, itu tandanya bumi kita ya, atau di daerah kita sudah sakit gitu ya. Itu mungkin. Jadi kenapa harus terjadi seperti ini? Karena manusianya itu adalah menciptakan sistemnya sendiri. Jadi sistem manusia berbeda dengan sistem alam. Nah, kalau sistem alam dia kan bumi ini umurnya sudah beratus-ratus tahun, ribuan. Kan kita tahun berapa sekarang? Tahun 2001. 2001 itu dia masih ada ribuan tahun sebelum kita tahun Masehi. Jadi sebetulnya umur bumi udah lama ya, tapi kenapa rusaknya baru 100 tahun belakangan ini? Sangat drastis gitu ya, drastis kerusakannya di 100 tahun ini. Ada apa dengan bumi ini gitu ya? Ada apa dengan sistem manusia? Yuk kita lihat slide berikutnya. Ya, punten Bu Hada, next-nya kenapa gitu ya bumi ini ya dimulai dari kita harus ngapain nih di bumi ini. Ya, ini perubahan yang harus terjadi gitu ya. Kenapa perubahan harus terjadi? Karena kita selama 20 abad melalui bumi ini ternyata tidak sakit buminya. Buminya sehat-sehat saja, buminya baik-baik saja. Tapi manusia-manusia yang tinggal di bumi yang 100 tahun ke sini itu justru yang memperparah ya kerusakan ini. Makanya kita harus merubah dari waste management menjadi resource management, dari pengolahan sampah menjadi pengolahan sumber daya. Kemudian isu yang kuncinya adalah kalau tahun abad 20 itu adalah keselamatan, safety, tapi kalau di abad 21 tentu saja sustainability. Jadi harus keberlanjutan. Tidak boleh kita mewariskan bumi yang sakit ini pada cucu kita. Nah, kemudian di abad 20 kemarin kita terlanjur melakukan linear ekonomi. Itu adalah sistem yang dibuat oleh manusia, tetapi kita harus mulai kembali lagi ke sistem yang dibuat oleh alam, namanya circular ekonomi. Jadi kalau kita lihat gambar ini, kalau linear ekonomi itu kita cuma ngambil, buat, dan pakai lalu buang. Begitu seterusnya, sehingga sumber daya alam itu nanti hilang gitu ya, dan kemudian sampah makin menumpuk. Apa yang harus kita lakukan yang sekarang sedang terjadi di belahan bumi manapun, ini adalah yang di tengah-tengah ya gitu. Jadi belum ke circular ekonomi tapi masih recycling gitu ya. Tapi ternyata daur ulang tidak menyelesaikan masalah. Nah, akhirnya kita di dunia ini sekarang sudah terjadi perubahan mengarah ke zero waste, artinya sirkular ekonomi gitu ya. Nah, sirkular ekonomi itu nanti diusahakan sampah yang kita hasilkan itu sangat sedikit. Kenapa? Karena kita harus bisa reuse, recycle, kemudian juga repair gitu ya. Kemudian ya dikembalikan gitu ya pada produsennya. Next-nya. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan, dan penggagas dari sirkular ekonomi itu adalah Pak Paul Connet gitu ya. Paul Connet itu dari orang Amerika. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi semenjak adanya manusia yang banyak, alam berkembang dengan sistem baru ciptaan manusia. Nah, ternyata sistem baru buatan manusia ini
tidak selaras dengan alam. Itulah yang percepat kerusakan bumi ini, gitu ya. Jadi terus harus gimana dong kita gitu ya supaya alamnya terus-menerus jadi sustain ya, baik gitu ya. Ya, memiliki sistem yang sedemikian rupa. Jadi dia muter terus gitu ya, belum buadah ya. Jadi sistemnya harus siklus ulang-ulang. Misalnya seperti ini. Salah satunya ada di dalam buku Tiwi dan Pusaran Kehidupannya, bahwa kalau kita memang menyampah gitu ya, zaman dahulu pun banyak orang nyampah, tapi sampahnya adalah sampah organik sehingga alam bisa ngolahnya gitu. Jadi dulu juga ada kok sisa-sisa konsumsi manusia, tapi bisa alam selesaikan. Jadi kalau yang sekarang kita harus lakukan adalah memisahkan sampah organiknya dari sampah yang lainnya. Misalkan ini contohnya. Jadi ini akan dicontohkan terus-menerus menjadi jadi pusaran kehidupan atau alam ya, sistem alami itulah yang harus kita lakukan. Kenapa? Kalau tidak alami, kalau sistem buatan manusia seperti sekarang ini, ya tunggu kehancuran bumi. Ya seperti ini mungkin ya. Kita lihat tadi buat sudah next slide-nya. Inilah yang terjadi sekarang gitu ya, sampah menumpuk di landfill ya. Kita hanya menumpuk saja, kumpul angkut buang, dan berikutnya kita akan kesulitan mencari di mana kita mau masukin sampah kita lagi. Nah, isunya sekarang kemarin 22 April Hari Bumi di launching film namanya Low Plastik. Nah, kalau teman-teman berkesempatan untuk nonton film plastik akan paham karena plastik itu sangat tidak dianjurkan untuk dimakan gitu ya. Itu sih karena sudah ada ditemukan di feses manusia gitu. Ini landfill kita dan hampir seluruh dunia, negara-negara manapun kebingungan untuk membuang sampahnya seperti ini. Bahkan Amerika sekalipun dan Eropa sekarang mulai mengimpor sampahnya ke Asia ya. Salah satunya Indonesia yang kebanjiran dengan sampah plastik dari kedua negara itu. Ya, berikutnya lebih menakutkan lagi nih Bu Hada tuh ya. Slide saya berikutnya mungkin ya, ini saya di Bantar Gebang. Jadi sudah slide berikutnya saja. Ini gunungan sampahnya yang kalau saya pulang dari TPA harus mandi dan keras karena bau luar biasa gitu ya. Dan padahal kita punya amanat undang-undang 18 tahun 2008, yaitu kita juga punya kebutuhan transformasi sistem. Jadi sistemnya tadi kan harus berubah nih, jadi abad itu harus berubah. Terus Indonesia kenapa nggak berubah? Padahal sudah punya nih amanat undang-undangnya untuk berubah di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Jadi sebetulnya kebersihan itu tidak jadi bukan solusi untuk menyelesaikan masalah sampah. Jadi kebersihan tidak sama dengan pengolahan sampah. Itu sama aja dengan gini, kita memindah sampah tidak menyelesaikan masalah. Jadi bersih saja tidak cukup di sini. Kita memang harus bersih, rumah kita harus bersih. Tapi ingat sampahnya bukan dipindahkan ke tempat lain, tetapi tentu saja harus selesaikan di tempat kita sendiri, sedekat mungkin dengan gitu. Ya, gimana dong gitu ya. Ya, kita lihat slide berikutnya dari sini. Kita bisa lihat apa di sini gitu ya. Ternyata ada prediksi para ahli ada di tahun 2050 gitu ya. Apa yang terjadi jika kita tidak segera berubah nih? Ada 7 sebetulnya ya, tapi saya pilih 3 saja di sini. Jadi nanti saya lupa nyebutnya ya, tapi nanti akan googling aja ya, googling gitu. 2050 tuh akan ada apa sih gitu ya. Nah, ternyata di tahun 2050 itu ada prediksi para ahli, ada 150 orang para ahli itu menandatangani bahwa populasi di tahun 2050 itu akan bertambah sekitar 3 kali lipat. Sehingga nanti orang berdesak-desakan gitu ya. Jadi sekarang aja sudah sangat padat apalagi nanti gitu ya. Nah, tentu saja kalau banyak orang, banyak sumber daya yang diperlukan.
Nah, tapi yang lebihnya lagi adalah kekurangan air, sebab sepertiga air tanahnya akan hilang pada saat itu. Tapi ironisnya adalah pulau-pulau akan banyak yang tenggelam. Kenapa? Karena kalau air bersih, air tanah itu hilang, tetapi air itu naik. Karena suhu bumi meningkat, tentu saja sekarang sudah mulai es-es di gunung, di kutub-kutub itu mencair dan menghilangkan beberapa pulau. Dan di Jawa, ya, di Pulau Jawa ini sudah ada pulau yang hilang, ya. Nggak, silakan ditonton YouTube-nya mengenai sebetulnya, gitu ya. Jadi katanya prediksi para ahli Jakarta akan tenggelam di 2035. Dan mungkin jika kita masih terus seperti ini, itu akan dipercepat. Jadi memang banjir di Jakarta bukan hanya karena curah hujan yang sangat banyak, tetapi juga dibantu oleh air laut yang naik dan permukaan tanah kota Jakarta yang turun. Gitu. Ini prediksi ya, saya tidak mengerti. Tapi mudah-mudahan prediksi ini tidak jadi karena kita semua bisa bergerak untuk menurunkan suhu bumi. Ya, itu sih Bu Hadah ya. Nah, inilah kenapa saya seperti ini. Kenapa kita memang terus-menerus memproduksi buku Tiwi untuk mengedukasi. Terus sekarang kita buat ular tangga untuk anak-anak agar semuanya aware sih ya, semuanya tahu, semuanya paham bahwa ini tuh semengerikan ini gitu ya. Nah, terus apa sih yang diharapkan dari ular tangga ini? Wah, ular tangganya jadi kecil Bu Hadah ya, harusnya jadi besar di situ. Nah, kita memanfaatkan energi dan rasa ingin tahu pada diri anak-anak nih gitu ya. Jadi sebetulnya anak-anak itu kan energinya luar biasa ya gitu, dan pengen tahunya luar biasa juga. Jadi itulah kita masukin isu-isu menyebarkan semangat zero waste atau hidup selaras dengan alam. Nah, berharapnya sih dengan memahami pentingnya hidup selaras dengan alam, tentu saja anak-anak bersama orang tuanya akan melakukan semuanya ini secara berkelanjutan gitu ya. Nah, ular tangga yang berisikan edukasi inilah sesungguhnya adalah salah satu jalan untuk memasukkan nilai-nilai ini pada anak-anak dengan cara yang fun, main gitu ya, sambil main. Itu mungkin. Itu mungkin ada, kemudian ini adalah contoh-contoh seperti apa sih hidup seperti apa yang kita pengenkan gitu ya. Oh ya, ada SDGs ya, ada tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. Ini harus kita capai, karena kalau kita tidak capai, maka tahun 2050-nya akan seperti yang diprediksi tadi gitu ya. Nah, kebetulan kalau SDGs itu ada 17, kalau yang belum tahu ya, kalau yang udah tahu pasti paham apa itu SDGs. Nah, SDGs itu 17, tetapi favorit saya adalah nomor 12 gitu ya. Apa sih nomor 12 itu adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jika kita tujuannya di nomor 12 ini, maka nomor 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, dan 15 akan tercapai gitu ya. Mungkin kalau saya nggak masuk ke isu gender, nggak masuk ke isu-isu yang ini adalah isu-isu lingkungan gitu ya. Nah, next lagi Bu Hadah. Terima kasih ya Bu Hadah jadi operator. Gitu. Ya, next lagi slide. Nah, ini contoh bisa dilakukannya sesederhana ini ya. Gitu. Ini dilakukan sebelum pandemi ya, karena pada saat pandemi saya nggak berani jajan, jadi ini kami lakukan di masa sebelum pandemi, tapi di masa pandemi kami lebih proteksi ya, lebih ekstra lagi membawa bahan-bahan itu. Ya, next lagi Bu Ada, yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Next slide. Pokoknya kemana-mana pun bawa itu. Kemudian ini adalah salah satu tadi sirkular material organik siklus yang tadi alam inginkan. Jadi setelah kita misahin sampah, ngopos, lalu kita regrow ya, menanam kembali apa-apa yang bisa kita tanam.
Begitu mungkin Bu Ada, next slide ya. Ini adalah yang ingin kita tanamkan pada anak-anak supaya tadi sistemnya tuh apa ya, sistemnya itu tidak seperti sistem manusia biasa yang kita lakukan sekarang, tapi kita harus merubah sistemnya sesuai dengan apa yang alam inginkan. Nah, tentu saja semua butuh proses, ini dibutuhkan proses dari Bapak Ibu semua peserta di sini. Yuk kita sama-sama gitu ya. Karena saya percaya bahwa ini adalah dream it, do it, grow it, and share it. Jadi mimpi itu adalah modal ya, kalau kita nggak punya mimpi kayaknya kita nggak hidup gitu ya. Tapi mimpi saja tidak dibarengi dengan kita lakukan itu juga tidak baik. Jadi kita coba do it ya, bukan duit ya, tetapi do it, kerjain. 1000 langkah mulai dari 1 langkah tentu saja itu. Tapi setelah kita jalan, maka kita grow it. Nah, Tiwi dan ular tangga itu adalah salah satu dari cara kita untuk grow. Setelah kita kemarin launching Tiwi dan pusaran kehidupannya, sekarang ada Tiwi dan ular tangga, nanti Tiwi dan nah itu ya, tunggu saja karena Tiwi kan ada 5 gitu ya, 5 seri. Dan share it. Tentu saja itu ya, dan itu semua akan kita bisa lakukan bareng gitu ya di sini ya. Ya Bu Hada, terima kasih. Next slide selanjutnya. Nah, jadi kalau sekarang tadi kita melihat kita mengalami kengerian luar biasa tuh ya, prediksi para ahli di tahun 2050 bagaimana seperti ya kalau saya sih mikirnya adalah aduh anak cucu saya bagaimana gitu ya. Kalau saya sih kayaknya 2050 udah nggak ada ya, sudah hilang dari muka bumi ini. Tapi apa kata anak cucu saya nanti ketika mereka melihat bumi ini terjadi seperti apa yang diprediksi para ahli itu. Ngeri ya gitu. Makanya saya bilang bahwa bersama kita akan bisa, kita harus bareng-bareng karena kalau sendiri-sendiri itu nggak bisa. Isu global, bumi ini kan global ya, seperti pandemi ini, nggak bisa. Kenapa asalnya di Cina, kenapa bisa jadi seluruh dunia gitu ya? Itu karena kita global, kita itu nggak bisa bilang bahwa kita itu cuman apa ya, terlokalisasi di situ aja, nggak ada. Sekarang itu dunia itu terkoneksi satu sama lain, sehingga apa yang terjadi di belahan bumi mana akan sampai ke kita semua ini gitu ya, apalagi ditunjang dengan teknologi yang sekarang ini. Maka saya selalu bilang di slide saya adalah kita ini adalah potongan puzzle yang akan membuat gambar yang indah bersama-sama. Itu mungkin Bu Hada yang bisa saya lakukan saya sampaikan untuk hari ini. Yuk kita menjadi bagian dari satu puzzle saja untuk bisa membuat bumi ini tetap sesuai dengan fitrahnya. Terima kasih, hatur nuhun. Ya, terima kasih Bu Tini atas pemaparannya. Ya, betul sekali. Karena ngeri sekali ya kalau misalnya nanti begitu saya juga sampai ngeri ya. Terus artinya nanti begitu anak cucu kita sudah sampai besar, wah kenapa jadi kayak gini ya gitu Bu. Kita mengerikan sekali. Makanya saya juga di sini sangat senang sekali untuk bekerja sama. Artinya saya dan teman-teman di sini sebenarnya juga selain mengedukasi anak-anak nantinya, kami juga teredukasi sebenarnya di sini. Oh iya, iya. saya harus seperti ini. Oh iya, saya harus seperti ini. Karena jujur aja, memang saya juga secara lingkungan mungkin masih standar-standar aja gitu ya untuk memperhatikan lingkungan. Makanya di sini senang sekali gitu ya bekerja sama dengan Bu Tini, bisa juga teredukasi mengenai lingkungan nih. Jadi sekalian mengedukasi, saya juga ikut teredukasi. Alhamdulillah. Mungkin kalau misalnya di sini secara tujuan betul dari tadi juga sudah dipaparkan bahwa tujuannya ingin mengedukasi kepada anak mengenai lingkungan dan alam gitu melalui permainan. Jadi anak-anak itu nggak mungkin kalau sekarang anak-anak sudah dikenalkan, sudah punya mata pelajarannya sendiri ya, yaitu PLH atau pembelajaran lingkungan hidup ya kalau nggak salah. Nah,
di sini mungkin kita membantu gitu ya untuk bisa anak-anak lebih teredukasi lagi, namun karena anak-anak itu masanya masa bermain gitu ya, masanya memang masa bukan masanya belajar keras banget ya gitu ya, masanya masa bermain. Kita coba kenalkan nih ular tangga biar mereka bisa belajar walaupun bisa sambil bermain gitu. Jadi belajar juga nanti bisa lebih menyenangkan gitu. Untuk segmentasinya untuk saat ini sih untuk anak 9 sampai 11 tahun ya, artinya kelas 3 sampai 5 SD. Sebetulnya kalau misalnya yang di bawah-bawahnya misalnya mau ikut juga boleh, cuman gini, karena di sini ada edukasi-edukasi yang lumayan sudah di atas gitu ya, untuk usia-usia TK mungkin mereka akan rumit gitu, kesulitan untuk mengejar ini harus gimana ya, ini harus gimana ya. Jadi mungkin segmentasi yang apa namanya dianjurkan adalah untuk usia 3 sampai 5 untuk usia kelas 3 sampai 5 SD. Dan saya perkenalkan ini tim perancangan dari Tiwi dan Ular Tangga ini. Pertama mungkin Ibu Tini tentu saja. Saya bilang steering committee karena beliau yang mengarahkan kami semua gitu ya. Jadi istilahnya kalau misalnya bisa dibilang Bu Tini ini mamahnya kami gitu ya di perancangan ini, ibunya kami karena beliau yang mengarahkan kami, oh ini harus begini, karena kan kita mah kalau di soal mengenai lingkungan gitu ya, terutama teman-teman DKV ini agak kurang paham gitu ya. Nah, yang mengarahkan kami untuk bisa membuat konten biar sesuai nih sama tujuan dan harapan kita untuk bisa menyelaraskan alam. Nah, ini Bu Tini yang sebagai pengarahnya kami. Terus saya sebagai ketua tim perancangan, kalau saya sih mengarahkannya ke arah visual ya, ke arah visualisasi. Kira-kira ini bagusnya seperti apa? Karena saya memang basicnya juga di kafe. Jadi saya sih ngarahinnya ke apa yang ke arah visualnya saja gitu ya, ini sebagusnya seperti apa dan apa ya menariknya seperti apa, bisa berkomunikasinya seperti apa gitu, dan konsep peraturannya. Lalu mungkin di sini juga ada Bu Tiffany, saya sebagai moderator kita ya, salah satunya Bu Tiffany juga bantu saya banget karena kalau meskipun saya bisa apa namanya secara visual, tapi secara teori dan secara analisa ini butuh Bu Tiffany banget karena secara teori dan analisa yang pasti bakal detail itu Bu Tiffany. Kalau saya sih sebagai anak DKV kadang-kadang suka ada aja yang kelewat gitu ya secara teori dan analisa. Di sini pasti butuh Bu Tiffany dan Bu Tini untuk apa namanya kita bisa apa namanya bisa berkesinambungan sehingga Tiwi ini benar-benar bisa berkomunikasi dengan target secara benar dan secara tepat gitu. Dan saya perkenalkan juga ini tim mahasiswa ya, dari mahasiswa, dan memang ini secara visual juga kebanyakannya dari mahasiswa. Di sini ada Ahna Fikri Leosandi sebagai koordinator tim perancang mahasiswa gitu ya. Lalu ada Siti sebagai wakil koordinator. Hana Fikri ini sekarang jadi admin ya, jadi adminnya untuk di acara ini. Lalu Siti sebagai wakil juga di sini sebagai notulensi, Iqbal sebagai anggota juga di sini sebagai admin juga, dan ini Neneng cantik MC kita Alisa Naswanur Ilahi itu juga sebagai anggota tim perancang kami gitu ya. Jadi di sini semuanya berkesinambungan, dan terakhir ada Novi juga sebagai anggota dan di sini sebagai notulensi. Ini kita bareng-bareng ya sebenarnya mah kayak koordinator, mungkin wakil koordinator, mungkin hanya nama saja gitu. Saya pun sama ketua mungkin hanya nama saja karena kami semua bekerja sama gitu. Jadi sama-sama bekerja, sama-sama saling melengkapi satu sama lain. Konsep perancangan daripada Tiwi ini mungkin yang jadi karakter utamanya ini ya, ada Tiwi, ada anjing dan si cacing ini adalah karakter utama yang sudah dirancang oleh Bu Kandi sebagai ini
di Tiwi dan pusaran kehidupan. Jadi ya ini memang hanya keberlanjutan aja sebenarnya ya. Jadi kita hanya melanjutkan apa yang sudah dirancang oleh Bu Tini sama Bu Kandi. Jadi kita lanjut aja nih pakai karakter yang sama sehingga ini karakter Tiwi ini bisa terus berkembang, bisa terus banyak dipakai lagi gitu, terus nanti dipakai lagi Tiwi dan apa gitu ya. Konsep perancangan untuk visualisasi mungkin di sini lebih ke lingkungan perkotaan ya, walaupun nggak terlalu kelihatan ya, tapi di sini ada pengen ngeliatin wah ini lingkungan perkotaan ya. Tadinya sih pengen ngeliatin kota Bandung, cuman mungkin karena keterbatasan kami juga untuk wah gimana lagi ya nanti malah jadi keramaian atau gimana gitu ya. Jadi kami juga tidak bisa terlalu banyak memperlihatkan kota Bandung. Di sini kami hanya memakai ikon gedung sate aja khasnya kota Bandung, tapi selebihnya nggak banyak gitu, tidak banyak yang bisa kami masukkan untuk ikonnya kota Bandung. Nah mungkin nanti barangkali dari Bapak Ibu di sini ada saran dan kritiknya untuk bisa Tiwi dan luar tangga ini bisa lebih kota Bandung banget mungkin ya, atau bisa lebih visualisasinya bisa lebih mencerminkan gitu ya. Ukuran produksi mungkin yang utamanya yang akan kami produksi adalah 3 kali 3 meter. Jadi gede nih. Nanti ukuran produksinya untuk ukuran besar. Diproduksinya ini untuk instansi pendidikan anak-anak, untuk mungkin untuk SD, untuk untuk kayak organisasi untuk pendidikan. Jadi kita ngajak main bareng nih untuk anak-anak. Lalu untuk yang memfasilitasi pendidikan anak-anak terutama ke arah lingkungan juga nanti kita bisa ngajak main bareng dengan produksi utama dengan ukuran yang utama ini yang gede nih 3 kali 3 meter. Terus yang kedua ukuran alternatif. Ukuran alternatif apa sih? Nah, kami berencana untuk membuat ukuran kecil yang memang ditujukan untuk anak-anak untuk bisa main nih di rumah semuanya masing-masing gitu, bersama teman, sama keluarga gitu ya. Main di rumahnya masing-masing, kita bikin yang ukuran kecilnya gitu. Biar teman-teman juga bisa ikut bisa main sendiri gitu. Nggak usah nungguin fasilitator nih yang ngajakin main, tapi anak-anak juga bisa di rumahnya juga bisa ikutan main sendiri gitu. Jadi nggak nungguin bapaknya ya. Main sama ibu bapaknya. Ya, coba sama Edo WA-in. Nah, konten visual board game-nya di sini ada ruang tunggu ya. Mungkin kalau misalnya di sini ada ruang tunggunya di sini untuk menunggu giliran. Terus ada 100 petak start sampai finish. Ini kenapa tidak bisa mungkin untuk anak TK? Karena anak TK itu TK atau mungkin SD kelas 1 dan di bawahnya itu karena 100 petak kayaknya terlalu banyak dan biasanya anak-anak di bawah itu terlalu tidak sabar gitu. Kurang sabar untuk nunggu sampai yang 100 itu belum sesabar itu gitu. Makanya di sini yang dianjurkan memang di atas sekitar di atas 3 SD gitu. Terus di sini juga ada petak ular, petak tangga, petak challenge dan petak tiwi. Jadi kenapa di sini cuma petak doang gitu ya? Kan kalau ular tangga ada petak, terus ada kita bisa turun, kita bisa naik. Nah di sini yang bedanya tiwi ular tangga dengan bedanya tiwi dan ular tangga dengan ular tangga lainnya gitu. Artinya kita tidak menentukan naiknya kemana, turunnya kemana, di sini tidak seperti ular tangga lainnya. Yang ketiga, konten ilmu pengetahuan mengetahui lingkungan untuk ukuran produksi 3 kali 3 meter. Nah ini saya akan perlihatkan untuk konten sedikit memperlihatkan konten dalamnya ya. Kalau yang tadi mungkin masih kosong, di sini ada konten di dalamnya. Cuman memang konten ini hanya diperuntukkan untuk 3 kali 3 meter. Kenapa? Karena kecil banget. Kalau misalnya dikasih di 40 kali 40 cm,
nanti ini nggak kelihatan, sama aja gitu. Jadi ini hanya untuk kami juga nanti butuh saran dan kritik dari Bapak-bapak Ibu semua gitu ya. Gimana sih bisa tetap bisa mengedukasi di 40 kali 40 meter ini, namun bisa ngasih gitu. Mungkin ada media lainnya dan kami sebenarnya belum kepikiran untuk itu gitu. Jadi di sini sementara sih untuk satunya untuk info-info ini hanya ada di ukuran 3 kali 3 meter, ukuran besar. Jadi emang ini nanti pas anak-anaknya loncat nih di sini, misalnya loncat di 43, dia bisa ngelihat nih infonya, oh saya harus seperti ini, oh saya harus seperti ini. Dan di sini juga nanti bisa di-challenge juga nih untuk anak-anaknya gitu. Kebetulan ada petak challenge juga kan untuk bisa mengini anak-anaknya. Di sini yang bikin kontennya, yang tentu saja mengarahkan mengenai konten ini tentu saja Bu Tini gitu ya. Kalau kami cuman ngasih visualnya aja, cuman ngasih cuman menggambarkan secara visual gitu ya, cuman melayout dan sebagainya. Selebihnya konten yang yang bisa masuk ke sini biar sesuai gitu ya. Ini semuanya dari Bu Tini dan bisa sesuai dengan kaidah keilmuan dari lingkungan gitu ya. Jadi kita nggak ngasal nih, nggak bisa ngasal soalnya kita kan harus mengedukasi ya, nggak bisa kita main masukin aja gitu. Nah, di sini sampai 100 kita ngasih edukasi tentang mungkin nanti juga akan ada perubahan lain gitu ya, barangkali ada yang kurang sesuai. Atau mungkin ada feedback Bapak Ibu, ada nih yang dari sini yang kayaknya ini salah deh, ada yang benar deh. Nah ini makanya ditunggu feedbacknya Bapak Ibu semua, biar ini semua bisa sinkron gitu dan bisa benar-benar teredukasi dan anak-anak pun benar-benar teredukasi dengan baik, teredukasi dengan sesuai gitu yang diedukasikan. Kembali ke screen yang tadi. Nah, untuk tadi sudah lihat mengenai konten ilmu-ilmu pengetahuan mengenai lingkungan, tapi memang hanya untuk di 3 kali 3 meter untuk sementara ini. Lalu di sini juga ada petak tangga. Jadi gini, ketika pemain menginjak petak tangga, maka pemain mengambil kartu tangga. Terus ya begitu dan seterusnya ya. Di situ ada petak ular juga. Di sini ada petak tiwi juga. Ini ngapain sih gitu? Ada zona aman nanti dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan di peraturan permainan mengenai ini. Terus petak challenge, di sini juga ada tantangan nih, ada petak tantangan. Jadi ini kan tadi udah ada info-info nih. Nah, mereka bisa mengetahui kayak nginget lagi gitu, membuat mereka mengingat kembali apa yang mereka ketahui di petak challenge ini. Jadi kita nih nanyain nih, apa sih yang terjadi, misalnya kita ngelihat apa dan sebagainya. Ada kartunya, tapi mungkin sebagai yang memiliki event atau yang yang menyelenggarakan event nanti bisa improve aja gitu, ngasih pertanyaan apa aja gitu seputar lingkungan yang sudah mereka pelajari di petak-petak tersebut gitu, yang tidak ada di kartu. Dan ini ada kartu tangga nih. Kartu tangga ini nanti akan berukuran 7 kali 10 cm untuk produksinya. Dan itu pun akan berlaku untuk yang kecil atau yang besar gitu ya. Untuk yang board game-nya kecil atau besar itu akan berlaku sama. Karena ini standar ya, ukuran standar untuk dipegang anak-anak gitu. Nah, nanti di kartu tangga ini ada jumlah langkah yang bisa diketahui gitu. Nanti detailnya bisa kita lihat. Lalu kartu ular juga sama. Kita juga ketika pemain nginjak ular gitu ya, mereka juga akan ngambil kartu ular. Dan di sini hanya ada mundur sama maju. Jadi mereka nggak ada kalau naik dan turun kan ada naik kemana, turun kemana. Ini mah maju berapa langkah, mundur berapa langkah. Hanya seperti itu saja mainnya. Jadi nggak ada tiba-tiba naik ke 100 misalnya. Kalau misalnya
dia sedang diam di angka misalnya 10 terus naik ke 99. Kalau di ular tangga biasa kan ada tuh ya yang seperti itu. Kalau di sini mungkin agak sulit untuk seperti itu karena kita hanya maju mundur saja. Dan pastinya kalau ular untuk mundur dan tangga untuk naik. Terus kartu challenge, nah ini seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Di sini akan ada challenge gitu ya. Dan sebenarnya anak-anak kalau misalnya penyelenggaranya mau improve, ya udah gitu, anak-anak nggak usah ngambil kartu, langsung aja bisa tantangan langsung secara langsung. So misalnya Bumi biar ini apa hal yang harus dilakukan gitu ya, nah itu boleh silahkan gitu. Dan ini visual dadu yang sudah diproduksi dalam bentuk kain bludru gitu ya. Isinya dakron, kebetulan ini, nah ini silahkan lihat di apa namanya kameranya Ibu Tini. Kebetulan ini sudah Bu Tini sudah produksi juga ya, sudah beli. Kurang lebih dadunya seperti itu, ukuran 20 kali 20 cm. Jadi nanti dipegang anak-anaknya juga nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Terus enak juga gitu, apa namanya, untuk untuk dilemparnya gitu ya, nggak berbahaya dan memang aman untuk anak-anak. Terus dalam satu pack-nya itu nanti ada yang big version. Kalau big version mungkin hanya ada game board, kartu tangga, kartu ular, dan kartu challenge itu sepaket dan dadunya gitu ya. Nggak ada pion. Kenapa? Karena pionnya kan anak-anaknya sendiri gitu ya. Sesuai dengan tadi belum dikasih tahu ya bahwa pion ini anak-anaknya sendiri ya untuk big version ini. Jadi pionnya nggak ada, untuk mereka aja yang loncat-loncat sendiri gitu ya untuk nanti di 3 kali 3 meter. Tapi kalau untuk yang 40 kali 40 cm kami menyediakan pion nanti untuk bisa dimainkan anak-anak. Nggak mungkin kan ya mereka injek kertas kan. Iya, nggak mungkin. Karena mereka bukan diliput gitu ya, jadi harus ada pion. Terus, nah ini mungkin saya ada pengumuman sedikit. Jadi yang mungkin yang sekarang launching ini sebenarnya masih soft launching gitu ya, karena produksinya juga masih dalam tahap penyempurnaan gitu untuk memproduksikannya. Untuk nanti kami launching nih di Cibunut, kebetulan nanti offline tanggal 1 Juni 2021. Kita akan menghadirkan anak-anak juga di situ untuk bermain, selain mungkin akan hadir rekan-rekan nih, mungkin rekan-rekan di sini juga akan kami undang gitu, pasti kami undang untuk bisa hadir di Cibunut nanti, tapi tetap kami akan mematuhi protokol kesehatan gitu ya. Mungkin hanya kalau misalnya sesuai dengan kondisi nanti, mungkin hanya kalau dari kondisi sekarang sama mungkin akan kurang lebih 30-an orang gitu ya di sana, jadi tidak terlalu banyak orang. Dan memang kami juga akan mengundang, terutama mengundang anak-anak nih untuk bisa kita main bareng gitu. Jadi mereka bisa ikut main bareng di di offline ini gitu ya. Nah, di sini mungkin saya langsung untuk menunjukkan peraturan permainan biar seru nih. Saya bikin agak-agak peraturan permainannya agak-agak lebih atraktif lah ya, biar kita bisa ikut kayak main sendiri gitu. Walaupun memang nggak bagus-bagus banget gitu ya, diversi gitu ya. Nah ini mungkin saya langsung di play aja nih untuk TV dan luar tangga. Tidak ada musik ya, ini tidak ada musik, mohon maaf gitu ya. Tidak ada musik, saya tidak ingin musik karena saya juga sambil menjelaskan di sini itu pertama, terus kedua juga kami tidak punya musik sendiri gitu ya, tidak punya musik sendiri ya. Kalau misalnya ada musik ini harus copyright dari musiknya orang lain gitu. Jadi untuk sementara ini tidak ada musik. Mari kita play. Nah, memang bahasanya bahasa ke anak-anak ya, karena memang segmentasinya juga buat anak-anak. Selamat tangga di TV dan ular tangga, yuk kita mulai main. Ini kebetulan yang ada di sini belum ada info ya, karena kemarin kebetulan saat penyempurnaan konten
saya barengan gitu. Pas saya bikin animasi ini, pas saya bikin PT ini berbarengan dengan penyempurnaan konten. Jadi yang tadi konten-konten yang tadi tidak ada di sini kebetulan. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa anak-anak atau nanti mungkin pemain-pemain sebelum kita sebelum masuk sebelum mulai gitu ya, kita langsung mulai ke ruang tunggu. Nah, nanti kita persilahkan di ruang tunggu untuk untuk anak-anak dan untuk pemain gitu ya. Dan di sini mungkin kalau kayak ular tangga biasanya ada saya suka ada peraturan yang kalau sampai 6 baru bisa maju. Kalau di sini enggak sih. Saya tidak ada peraturan itu karena biar langsung maju aja karena kita sendiri juga ada petak tiwi, ada petak ular, ada petak challenge, itu juga cukup lama ya, cukup bikin sabar gitu ya. Jadi udah aja lah untuk di sini langsung maju aja gitu ya untuk teman-teman. Sementara ini seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dengan kocok dadu. Mungkin kalau Bapak Ibu tadi lihat animasinya kawan-kawan gitu ya, teman-teman mahasiswa ini memang akan lebih bagus daripada ini. Soalnya ini nggak ada animasinya sama sekali, nggak ada pergerakan, dia cuma loncat-loncat doang gitu ya. Nah, ini saya singkat-singkat aja ya Bapak Ibu ya, jadi tidak ada, mungkin saya nggak akan lengkap gitu ya sampai 100, kita nungguin sampai 100 itu mungkin akan lama banget gitu ya. Jadi saya persingkat aja. Pertama mungkin ini kartu tangga. Nah, kita buka. Nah, seperti ini kurang lebih penampakan kartu tangga. Jadi ketika dia sudah di kartu tangga, dia boleh maju, dan maju ini nggak 3 langkah, ada yang 6 langkah, ada yang 7 langkah, ada random lah gitu di dalam kartu ini. Kebetulan kami bikin kemarin 10 kartu untuk di kartu tangga gitu. Jadi ada banyak nih tergantung dengan isi dari kartunya. Nah, kebetulan di sini saya pakai yang 3 langkah dulu aja ya biar cepat gitu. Nah, kemudian, nah ini singkat cerita, singkat cerita karena saya juga ini biar kita persingkat aja, singkat cerita nih dia sudah mulai ada di kartu ular. Nah, ini juga sama, begitu maju, begitu menginjak dia harus mundur nih, sayang sekali gitu ya, dia harus mundur karena ya ada banyak alasan-alasan, dan di situ juga ada edukasi kenapa sih dia harus mundur, kenapa sih dia harus maju. Artinya kalau maju kan dia sedang melakukan hal positif gitu ya. Di situ isinya adalah hal positif mengenai lingkungan. Kalau mundur berarti dia sedang melakukan hal negatif, hal yang tidak seharusnya dilakukan untuk menjaga alam ini gitu ya. Dan terutama kalau di sini mungkin saya highlight banget kalau makan harus dihabiskan karena anak-anak ini mayoritas kebanyakan susah banget untuk menghabiskan makanan ya untuk ininya gitu. Nah, di sini diedukasi sekali untuk bisa menghabiskan makanan gitu ya. Nah, ya ini ceritanya mundur, lalu saya lanjut aja. Nah, ini fungsinya petak tiwi akan saya jelaskan di sini. Jadi kalau misalnya tidak ada di petak tiwi, terus mereka barengan gitu ya, artinya nih yang pertama ada di situ dia harus mundur nih. Nah, karena dia belum ada di petak tiwi, jadi yang tadi sudah pertama ada di situ dia harus kembali ke ruang tunggu. Untuk menghindari terlalu dekat ya dengan temannya. Ini bisa jadi seperti itu, Bu. Cuman sebenarnya konsepnya seperti ludo aja sebenarnya dari konsep saya dari itu ya. Tapi ada ini ada manfaatnya ke arah sana juga. Jadi nanti pas ini nggak ada terlalu dekat dengan temannya gitu ya, menjaga jarak gitu ya. Ada konsep menjaga jarak. Tapi berbeda dengan ketika dia menginjak petak tiwi, artinya ya udah aja gitu, nggak perlu kemana-mana dan tidak perlu mundur. Mereka bisa menunggu giliran di sini sama-sama gitu barengan. Misalnya ada 3 orang nih barengan di petak tiwi nggak apa-apa gitu, ada di petak tiwi bareng-bareng gitu ya. Jadi nggak harus terinjak, tidak ada terinjak di sini, zona aman, namanya juga zona aman gitu ya.
Terus bagaimana kalau misalnya dia terinjak lagi nih setelah maju ke petak tiwi gitu ya. Mundur, tetap mundur, tapi kita nggak kejam-kejam banget tuh ya Bapak Ibu. Jadi mundurnya ini cuma sampai petak tiwinya aja, udah gitu. Jadi nggak sampai ruang tunggu jauh banget gitu ya, tapi sampai petak tiwi di belakangnya gitu. Jadi nggak harus sampai jauh banget. Misalnya di 40, misalnya di angka 40 ini kita belum nemu apa namanya, belum nemu petak tiwi lagi, ya mundurnya ke sini lagi gitu. Jadi memang tapi kami nggak kejam-kejam banget, artinya dari atas harus mundur ke ruang tunggu itu kan terlalu jauh, kasihan juga dan mereka juga akan ya ngeri gitu ya, malas biasanya sih kalau anak-anak akan jenuh dan akan malas gitu tiba-tiba gitu kalau misalnya udah balik lagi terlalu jauh gitu. Nah, ini petak challenge. Nah, mungkin kita langsung kartu challenge seperti yang saya bilang tadi. Kita bisa bikin challenge-nya nih sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Dan kami juga menyediakan 15 kartu challenge untuk nanti bisa diinin kepada anak-anak gitu ya. Tapi ini challenge kalau misalnya dia bisa jawab atau dia bisa lakukan, ini bisa maju sesuai dengan langkahnya gitu ya. Dan ini bisa kalau yang megang event ini bisa bisa bikin peraturan sesuka hati aja. Misalnya, so kamu boleh maju kalau berapa langkah kalau misalnya bisa jawab ini, misalnya silahkan di-improve saja ini untuk kartu challenge ini bisa di-improve saja, tidak usah sesuai dengan kartu challenge-nya gitu. Cuman kami tetap menyediakan 15 kartu challenge sebagai ya untuk membantu gitu. Seperti itu. Dan ya terakhir di sini untuk peraturan yaitu finish. Kita langsung finish aja ya. Dan, akhirnya kalau misalnya sudah di finish berarti selesai nih, artinya anak yang sudah bisa sampai finish duluan bisa langsung maju ke bisa langsung jadi pemenangnya. Ini sama kayak ular tangga yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kan suka ada nih di angka 97 terus dia dapat 5 nih. Artinya kan dia harus mundur lagi nih 98, 99, 100 mundur lagi ke 99, 98 kan untuk bisa dapat 5. Nah, ini juga sama sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau misalnya untuk bisa nyampe 100 ini cukup mungkin ya sama kayak ular tangga biasanya aja. Jadi mereka harus bisa pas nih, kalau misalnya ada 97 ya berarti harus 3 gitu untuk bisa nyampe 100. Kalau 5 ya balik lagi gitu, terus mundur lagi gitu terus gitu. Tapi saya yakin sih nggak bisa seterusnya karena kan ini permainan dadu pasti ada nih berakhirnya. Mungkin seperti itu saja pemaparan dari saya mengenai konsep permainan dan peraturan permainan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Tini dan Bu Hadah, pemaparan yang sangat menarik ya Bu. Tadi kita sudah diberikan edukasi mengenai bumi oleh Bu Tini. Betul kata Bu Hadah, sebenarnya di sini yang bukan kita mengedukasi, tapi kita juga teredukasi mungkin ya Bu Hadah. Selain kita ingin mengedukasi kepada anak-anak, tapi secara tidak langsung kita pun mendapatkan edukasinya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk sekarang kita lanjutkan dengan tanya jawab ya Bu Hadah dan Bu Tini. Jadi di sini sudah ada satu pertanyaan di chat. Bagi Bapak Ibu yang memang ingin bertanya, boleh via chat atau bisa juga secara langsung mungkin ya Bu Hadah, Bu Tini bisa langsung dinyalakan mikrofonnya atau bisa juga dengan raise hand. Oke, dari kita mulai dengan pertanyaan pertama dulu ya, Bu Hadah, Bu Tini. Di sini dari Ibu Yosi Agustina. Assalamualaikum, maaf izin bertanya. Sampah plastik dari pabrik atau makanan siap saji kan banyak banget tuh, sampai negara luar pun ada sampah plastik. Yang ingin ditanyakan, dikarenakan dikarenakan sampah plastik itu susah
dikarenakan sampah plastik itu susah didaur ulang, apa kalau sampah plastiknya dibakar bisa menekan banyaknya sampah yang masuk ke Indonesia, karena kan kalau dibakar bisa jadi cair dan bisa dibentuk berbagai macam benda yang lebih berguna. Mohon pencerahannya. Jadi pertanyaan Bu Yosi, penumpukan sampah ini apa karena terlalu banyak sampah plastik? Terus kalau misalnya sampah plastiknya itu dibakar, kan itu nantinya bakal cair ya Bu. Nah, apakah itu bisa menjadi solusi? Karena kan kalau udah cair tuh nanti kan bisa dibentuk berbagai macam rupa, misalnya seperti itu. Boleh dijawab mungkin Bu Tini? Siap. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Yosi. Mohon izin untuk menjawab secara lingkungan karena ini pasti menyakitkan ya. Jadi kalau plastik ini sesungguhnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden ya Jakstranas di nasional diturunkan ke dalam Jakstrada itu di provinsi kabupaten kota jelas-jelas menyebutkan bahwa membakar sampah itu dilarang gitu ya. Nah, itu satu. Jadi membakar sampah itu dilarang. Yang kedua adalah plastik itu mengandung racun namanya dioksin gitu ya. Nah, asal kita bisa nggak memastikan bahwa asapnya tidak kemana-mana dan dia dikungkung gitu ya. Karena plastik itu kan memang bisa dibakar ya. Karena dia memang dari bahan bakar, karena dia berasal dari minyak bumi gitu. Jadi saran saya plastik itu jangan dibakar jika tungku dalam tanda kutip ya, tungkunya itu tidak safe secara berwawasan lingkungan. Terus apa dong tungku yang berwawasan lingkungan? Nah, ini juga perdebatan gitu ya. Perdebatannya di antara bahkan negara-negara yang maju sekalipun, negara maju itu membakar sampah plastiknya dengan cara insinerator. Ya, menggunakan insinerator. Jadi mereka memasukkan sampahnya ke dalam insinerator, tetapi tentu saja ini teknologi yang mahal gitu ya. Jadi memang yang perlu dipertimbangkan adalah plastik itu dia mempunyai racun namanya dioksin. Dioksin inilah yang karsinogenik. Jadi yang menyebabkan teman-teman kita ya yang sakit kanker atau apapun dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ketika plastik itu dibakar, apakah yakin tidak asapnya meracuni dunia tuh gitu ya. Nah, dan itulah yang sebetulnya penyebab dari naiknya suhu bumi selain dari gas metan yang dihasilkan oleh sampah-sampah organik kita. Jadi itu ya Bu Yosi ya. Tapi kalau memang nanti ada teknologi yang memang meyakinkan bahwa enggak kok ini pembakarannya itu kedap misalnya gitu ya. Kemudian tidak ada racun yang keluar. Saya nggak tahu juga apakah ada yang seperti itu atau tidak. Tetapi ada beberapa teman memang yang melegalkan itu. Tapi kami adalah orang-orang yang tidak menyarankan untuk namanya teknologi thermal ya. Jadi tidak menyarankan untuk membakar sampah karena jelas sudah ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Itu mungkin ya gitu. Sebaiknya sih memang tadi mengurangi dulu karena kalau di Bandung ada Kang Pisman ya. Jadi nanti kalau Bu Hada mau lagunya lagu Kang Pisman aja boleh gitu ya. Kalau lagu Kang Pisman kan copyright-nya kita gitu ya. Jadi nggak masalah pakai lagu Kang Pisman. Jadi Kang Pisman itu ada 2 versi lagunya saya yang sangat anak-anak banget gitu ya. Kang Pisman, ayo kita lakukan, kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah kita semua. Itu mah lagunya orang-orang se-Bandung sudah mengenal lagu itu dan memang itu mah copyright saya. Yang lainnya adalah lagu Kang Fisman-nya Panas Dalam dan itu boleh gitu ya. Itu mungkin ya. Jadi dapat mungkin mengurangi jika memang sudah ada sampahnya maka harus
Nah, ya betul. Katanya kalau nggak salah ada BBM. Yaitu tadi, apakah pertanyaannya saya cuma satu, apakah kualitasnya bisa ya ini nanti akan terjadi perdebatan. Jadi mangga yang ini seperti mazhab ya di isu lingkungan tuh ada yang garis keras, ada yang garis sedang, ada yang garis ini. Nah, kami termasuk orang yang memang tidak merekomendasikan plastik itu dibakar karena dia membawa dioksin meracuni dunia. Itu mungkin ya. Mohon maaf ya kalau jika pertanyaan saya jawaban saya kurang berkenan karena mungkin itu agak terjadi perdebatan tentang plastik ini. Tapi yang pasti tonton film Pulau Plastik yang sekarang tayang di bioskop-bioskop. Nggak tahu di kota Anda ya, gitu ya. Kalau di Bandung sekarang lagi main nih, gitu. Dan itu memang ngeri banget ya. Atur nuhun. Terima kasih Bu Tini atas jawabannya. Seperti itu mungkin Ibu Yosi semoga bisa terjawab atas pertanyaannya. Sebelumnya saya mau mengingatkan bagi Bapak Ibu, silahkan link presensi sudah ada di chat ya, silahkan diisi dan nanti akan ada door prize bagi yang beruntung. Seperti itu. Baik, selanjutnya apabila ada yang mau bertanya, boleh langsung. Mangga, Bapak Udin Syam. Ya, halo. Halo Bu Tini. Halo Pak Udin, dia sahabat saya sejak Jambore. Sorry Bu ya, saya tidak pakai gambar, soalnya saya lagi flu, tidak enak badan sih. Siap. Ya. Minta maaf tadi pada saat saya sih terlambat tadi untuk mengikuti secara langsung untuk ulang tangganya ini. Kebetulan kita juga sebenarnya untuk edukasi tentang di sekolah-sekolah. Yang saya ingin tanyakan sih sebenarnya yang pertama, apakah dengan 100 langkah itu tidak memerlukan waktu terlalu lama jika dimainkan oleh banyak orang gitu? Itu satu. Karena di ular tangga yang pernah kami buat juga itu hanya sampai 20-30 karena memang untuk mengefisienkan waktu. Karena untuk kegiatan-kegiatan ini anak-anak juga istilahnya akan cepat bosan jika kegiatannya itu terlalu lama, biasanya sih seperti itu. Nah itu sih yang kedua, tadi ada ukuran ada yang misalnya di TV apakah nanti misalnya ada 5 atau 10 orang yang masuk di TV, apa itu muat tidak pada saat kegiatan itu? Pada masuk, misalnya dia masuk di kotak TV semua, misalnya 2 atau 3 orang atau 4 orang, apakah itu muat pada saat dilaksanakan misalnya terjadi? Ini hanya kemungkinan saja sih sebenarnya, hanya peluang saja, apakah itu ada atau tidak seperti itu. Yang kemudian untuk edukasi lingkungan saya belum menyimak dari tadi, soalnya saya baru gabung karena lagi tidak enak badan. Itu sih mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Bu Hadah dulu, nanti saya tambahin. Mungkin untuk yang pertama, pertanyaan pertama untuk 100 petak, kebetulan itu saya juga sudah mempertimbangkan hal tersebut ya untuk 100 petak. Jadi dari awal juga ketika di 100 petak ya emang nggak terlalu lama, ternyata saya coba untuk main ular tangga ya memang versi ini ya, versi aplikasi yang ular tangga biasa yang sudah ada di aplikasi-aplikasi ya, terus saya coba main, ternyata kalau yang saya ini sampai 100 itu saya hanya membutuhkan 5 menit, kurang lebih 5 menit untuk bisa sampai 100. Jadi mungkin kalau misalnya nanti di event pasti nih akan ada pertambahan waktu, ada improve ini nih kan ya, kalau di ini mungkin kurang lebih bisa 15 sampai 30 menit mungkin itu
sudah sampai 100. Jadi mungkin kita juga sudah mempertimbangkan, dan itu insya Allah gitu ya tidak bisa tidak terlalu lama. Cuman memang pada dasarnya sih apapun yang nanti mungkin kelamaan dan sebagainya, kita memang harus coba dulu sebenarnya. Karena di sini sebenarnya belum dicoba ke anak-anaknya. Jadi kita juga belum tahu apa benar-benar terlalu lama ya gitu atau tidak gitu. Jadi mungkin nanti untuk bisa menyempurnakan kita ya memang harus diteliti dulu, harus dicoba dulu nih sama anak-anaknya gitu. Terus yang kedua, untuk yang petak tiwi nanti kan ada nih barengan nih. Kebetulan ini pemain hanya 3 sampai 4 orang, mungkin paling banter juga paling banyak juga 5 orang, nggak banyak-banyak ya Pak ya. Jadi ya kalaupun memang tidak cukup, misalnya cuman buat 1 orang doang gitu ya, nggak apa-apa, di samping-sampingnya juga nggak apa-apa, karena kan itu pasti kelihatan nih oleh kita gitu ya, yang ngelihat secara langsung, kita akan memantau, oh ini masih di petak tiwi gitu ya, walaupun dia misalnya sedang diam di atasnya misalnya, karena nggak cukup itu tadi, tapi kita bisa memantau nih, oh ini masih di petak tiwi, artinya nanti ya kita juga harus agak yang melihat gitu ya, yang memperhatikan harus bisa lebih ngelihat lagi gitu, wah ini masih di petak tiwi ini jangan lupa gitu. Jadi akhirnya gitu sih kalau dari saya, kemungkinan akan memang akan sempit, tapi kalau misalnya 3 sampai 5 orang saya ini bisa sih, tapi enggak, kalau 10 orang sih kayak terlalu banyak mungkin ya. Tapi ini tergantung nanti di lapangan, karena saya juga kebetulan di sini belum terjun lapangan sebenarnya untuk permainannya, untuk cara mainnya anak-anak gitu. Mangga ditambahin Bu Tini. Ya, terima kasih Om Udin ya. Jadi nanti tadi ada slide-nya Bu Hadah yang ada ular tangganya. Yang biasa saya pakai itu ular tangga itu adalah bagian dari mobil hijau ya. MOHI itu adalah mobil hijau gitu ya. Nah, si mobil hijau itu punya ular tangga sebesar itu dan 100 gitu. Nah, sesungguhnya Om Udin, kita tuh selain pengen anak-anaknya juga nanti mungkin bisa sampai ke 100, tapi juga di perjalanan itu adalah nilai edukasinya yang kita perlukan gitu ya. Nah, mungkin tadi kalau Bu Hadah bilang 10 orang terlalu banyak, memang iya sih. Karena apa? Tapi kalau anak-anak itu, namanya anak-anak itu selalu pengen ini. Nah, kita coba saja tuh ya. Kenapa tidak? Karena kotaknya itu tuh kayak 30 kali 30 lah ya gitu. Ya kebayanglah Ubin gitu ya. Nah, tapi kan di sini ada nilai kejujuran di anak gitu ya. Kita menyimpan atau kita percaya sama anak bahwa anak akan jujur, bahwa dia ya udah aku tadi nomor 12 tapi nggak cukup misalnya berdirinya, ya udah aku dulu. Nanti terusin lagi ketika dia ada gilirannya gitu sih. Tapi ya disarankannya tidaknya karena nanti akan repot di saya dulu dan lain sebagainya, itu apa tadi gilirannya. Tapi yakinlah kalau sama anak-anak tuh mereka itu bisa mematch dirinya sendiri, kemudian kita fasilitatornya juga tentu saja hanya sebagai apa ya, kan namanya juga fasilitator, menemani ya gitu, memfasilitasi saja. Tapi ada kalanya memang ini jadi bahan rebutan anak-anak, bisa jadi. Di anak-anak mah semua bisa terjadi. Nah, fasilitator anak tentu saja punya pengalaman dibanding dengan Bu Hadah. Kalau Bu Hadah kan tidak berinteraksi dengan anak. Nah, kalau Om U dan saya ini banyak berinteraksi dengan anak, dan menurut saya nanti dirasain ya Om Udin ya. Salah satu mungkin nanti kita kirim ke Makassar. Waduh, jauh pisannya. Siap. Bisa. Gitu. Jadi itu mungkin ya yang pasti ini bisa diimprove. Kemudian juga insya Allah jika ini memang sudah agak fix gitu ya, minggu depan kita akan uji coba ke anak-anak. Seperti itu supaya kita bisa melihat gitu ya. Tapi kenapa petaknya harus 100? Kayaknya lebih menarik dan nilai edukasinya lebih masuk. Itu sih mungkin.
Baik, terima kasih Ibu Tini dan Ibu Hada atas jawabannya. Terima kasih juga untuk Pak Udin Syam sudah bertanya. Semoga terjawab ya Bapak. Terima kasih. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi mengenai tiwi dan ular tangga ini? Mangga dipersilahkan. Atau nanti kita butuh ini Kang Udin, Mas Udin. Om biasanya saya manggil soalnya. Nah, kita butuh apa ya? Butuh feedback gitu ya. Feedback artinya kita butuh masukan nilai-nilai apa saja yang kira-kira akan kita masukkan untuk anak umur segitu. Kemudian tadi ada saya baca dari Bu Elida. Ibu Elida ini guru PAUD ya gitu. Dosen juga tapi dosen dan guru PAUD. Kebayang ya gitu. Jenjangnya tinggi banget nih gitu antara dosen dan guru PAUD. Nah, tetapi beda tentu saja mungkin sangat bisa memberi masukan pada saya, pada kita semua dan pada teman-teman di sini karena kita semua tadi ya, kita ini adalah potongan puzzle yang akan membuat gambar yang indah sama-sama dan si ular tangga ini adalah salah satu bentuk kolaborasi. Kita nggak mungkin bisa ngerjain sendiri. Saya nggak bisa ngerjain sendiri. Tapi juga Bu Hada nggak bisa ngerjain kalau tanpa ada konten. Semua ini adalah bagian dari kolaborasi. The power of collaboration. Ibu. Mungkin ini Bu Hadah dan Bu Tini, ini kan segmentasinya itu antara kelas 3 sampai 5 SD ya Bu. Kira-kira ada kemungkinan nggak sih misalnya segmentasinya itu di luar itu gitu Bu. Misalnya kan sekarang mah ada juga anak SMP atau misalnya anak TK, apalagi ini kan kalau dilihat visualnya bagus ya Bu ya. Saya rasa anak-anak pasti akan suka gitu. Nah, misalnya anak-anak di bawah kelas 3 misalnya taruhlah kelas 1 atau kelas 2. Kira-kira kalau mereka pengen main juga bisa mengikuti nggak Bu? Karena melihat visualnya ini kan bagus gitu ya. Ya misalnya anak-anak TK lah, saya rasa anak TK kalau misalnya lihat ular tangga apalagi gede banget kayak gini, pasti mereka akan penasaran gitu. Bu, aku pengen main gitu kan. Nah, ada bisa kemungkinan nggak misalnya anak-anak di luar segmentasi itu ya, terutama di bawahnya ya, di bawah anak kelas 3 SD, ada kemungkinan bisa nggak mereka mengikuti permainan ini gitu? Kalau menurut saya sangat bisa. Kenapa? Karena itu sering terjadi di saya kalau saya bawa ular tangga kemana-mana. Itu tadi yang di slide Bu Hadah ya. Mungkin kalau bisa ditampilkan kembali. Di slide-nya Bu Hadah itu ada ketika saya sedang membawa si ular tangga itu ke waktu itu saya gelar itu tuh kayaknya itu digelar di TSM ya. Nah, semuanya bisa main bahkan ibu PK sekalipun gitu ya. Jadi kalau anak kecil tentu saja kalau dia bisa baca sendiri dia akan membaca pelan-pelan. Nah, ini kesabaran teman mainnya yang diperlukan gitu ya. Itu juga. Kemudian juga kalau dia belum bisa baca maka fasilitatornya nanti kan bisa membantu membaca dan anak-anak temani ibunya tadi saya tuh sesungguhnya pengen snowball. Artinya saya nembaknya cuma satu orang ya, gitu. Saya nembaknya, Bu Hada tolong bikinin ini. Tapi kan akhirnya teredukasi, ya kan, Bu Fani, Bu Tiffany, anak-anak ini juga teredukasi, teman juga teredukasi. Sehingga ini tuh kayak snowball gitu. Jadi menurut saya sangat mungkin. Dan kita tapi tentu saja setiap permainan, setiap kita mau apapun tentu saja harus ada segmentasi dong. Kalau enggak nanti kita enggak tetak ya, enggak fokus gitu. Nah, kalaupun kita fokusnya ke umur segitu ya kita fokus aja dulu seumur segitu. Jika di range-nya pengen main ya boleh aja sih namanya juga permainan ya. Gitu. Dan ibu PKK terutama ya, karena saya tuh kadang-kadang membuat ibu-ibu pun senang kok main gitu.
banyak waktu itu ikut ibu-ibu yang ikut main malah dia teriak-teriak bahagia gitu ya, senyum-senyum karena ya tapi dia jadinya baca kan gitu, itu sih sesungguhnya. Gitu. Kalau dulu, nah sampai melempar ini pun juga ada ini ya, ada motorik ya, jadi motorik halus, motorik kasar, ini juga mungkin kalau dari pendidikan ini bisa jadi apa ininya ya, apa maksudnya si anak-anak itu kan anak-anak sekarang tuh banyak di rumah, banyak dengan gadget dan lain sebagainya gitu ya. Ya kalaupun dia nggak ngerti apapun yang ada di dalam situ, dia loncat aja juga ya nggak masalah sih menurut saya. Asal memang ya tadi yang pegang permainannya saha gitu kan. Apakah dia cukup wise untuk mempersilahkan anak-anak ini bermain atau tidak. Kadang-kadang kan suka yang gitu, yang punyanya tuh kan jangan gitu. Kalau saya sih emang nggak, silakan. Apa yang mau kita bantuin gitu sih. Bahkan kalau udah sampai 100 kita suka kasih pin gitu, kasih ini. Selamat kamu udah jadi pahlawan sampah misalnya kayak gitu. Ya betul Bu. Ya jadi intinya kalau misalnya ada segmentasi di luar range yang tadi itu ya Bu, kelas 3 sampai kelas 5 SD, seandainya misalnya aku pengen main nih, artinya ada edukasi juga yang bisa diambil gitu ya dari anak tersebut gitu. Maksudnya mereka masih tetap bisa mengikuti permainan ya Bu Tini ya. Seperti itu. Mungkin Bu Hada ada yang mau ditambahkan? Ya, bisa. Iya. Ya, kalau saya sih sama saya Bu Tini, pasti bisa gitu, karena saya sendiri juga teringat waktu saya sama Bu Tiffany sedang proyek Petania kemarin, saya juga mengedukasinya sebenarnya untuk edukasi untuk di TK gitu ya, saya edukasinya sama keponakan, tapi ternyata ponakan saya yang SD juga senang gitu. Jadi sebenarnya untuk main bareng gitu ya, untuk di luar range itu pasti bisa gitu, dan mereka pun ya diajak main seneng gitu ya, seneng ya, saya juga ikut main bareng walaupun udah jauh gitu ya, udah jauh dari range segmentasinya, saya juga pasti seneng gitu karena main bareng gitu. Apalagi gambar-gambarnya lucu-lucu nih gitu ya, teman-teman di sini keren nih ngegambarnya, jadi pasti itu bisa mengedukasi di gambar gitu sih. Kalaupun nggak bisa baca ya gitu. Iya, walaupun mungkin kalau anak TK mungkin belum bisa baca, biasanya diarah. Nah, ini nih untuk anak SD kelas 3 SD-nya misalnya adiknya nih anak TK, terus kakaknya anak kelas 3 SD, anak kelas 3 SD-nya yang ngasih tahu ini nih bacaannya kayak gini. Makanya memang segmentasi ini bisa sekaligus ngasih tahu mungkin sama adiknya, oh ini harusnya kayak gini. Terus sama kakaknya yang mungkin kayak udah kan kalau udah usia ini udah pikirannya udah kemana gitu ya, sudah berbeda gitu, sudah tidak sepolos anak kelas itu lagi gitu ya. Nah, bisa ngasih tahu ini harusnya kayak gini gitu. Artinya ya bisa saling melengkapi lah gitu, bisa saling. Ya betul. Anak SMA juga bisa, yang susah itu anak SMP. Karena SMP itu kaluhur itu kehendak ke atas enggak, ke bawah enggak. Dia adalah susah untuk dibidik. Iya sih, karena melihat visualnya juga bagus ya, ini saya jadi teringat proyek kita sebelumnya Bu Hada. Anak-anak tuh intinya adalah visual. Ketika visualnya bagus, mereka tidak tahu itu permainan apa, yang pasti apa itu pengen main gitu kan, sementara dia sendiri nggak tahu itu permainan apa. Dan ini sempat terjadi juga di proyek kita sebelumnya Bu Hada, mereka belum tahu itu permainan apa, mereka nggak tahu itu apa, tapi yang mereka lihat adalah visualnya duluan, warnanya duluan, dan di situ mereka mulai pengen tahu gitu, pengen main. Jadi intinya pengen main, tapi mereka juga nggak tahu itu tuh permainan apa gitu, seperti itu. Makanya tadi saya terfikirkan, apakah kalau misalnya di luar segmentasi itu, kalau ada anak-anak yang pengen ikutan, apakah mereka bisa dapat edukasinya gitu ya? Karena di samping visualnya yang bagus juga, ternyata setelah dibedah tadi sama Bu Hada dan Bu Tini, esensinya juga bagus gitu, banyak edukasi di sini dan banyak pesan-pesan yang bermanfaat gitu, seperti itu. Baik, mungkin Bapak Ibu barangkali masih ada waktu sedikit lagi, bila ada pertanyaan, mangga dipersilahkan. Kita sampai jam 12 ya, Bu Hada?
Iya, betul. Ya, sekitar ada waktu sekitar 15 menit lagi. Mangga. Mengingatkan kembali Bapak Ibu, link Persensi sudah ada di chat room ya. Silahkan diisi feedbacknya dan nanti akan ada door prize bagi feedback terbaik. Ya, betul sekali. Dan door prize-nya apa? Nah, door prize-nya adalah buku Tiwi dan Pusaran Kehidupan. Seperti itu. Ya, yang ini untuk pendidiknya, yang ini untuk anak-anaknya, gitu ya. Dan segmentasinya sama ya dengan Tiwi dan ular tangga. Kita membidik pada segmen yang sama. Tuh. Soalnya di sini pada ini lingkungan nih, apa teman-teman ya di sini ada ada Mbak Anita, nanti butuh ini ya feedbacknya ya. Ini Bumil nih, Bumil. Nah, Mbak Anita ini adalah yang memberi saya ular tangga besar di tahun 2013. Jadi nanti Mbak Anita mungkin bisa ngasih juga tambahan ya, wawasan ya. Bu Elida, mangga apa yang dibutuhkan di PAUD mungkin kapan-kapan kita coba kolaborasi dengan Bu Lida ya, gitu. Kemudian ya selanjutnya mohon maaf saya tidak Untuk launchingnya sendiri ini nanti di tanggal berapa, Bu? Insya Allah tanggal 1 Juni dan alhamdulillah kemarin Umodet sudah ya Ibli Kota Bandung sudah menyanggupi insya Allah jika tidak ada acara apapun gitu ya, yang lebih penting tentu saja beliau bersedia hadir di Cibunut. Kenapa kita harus di Cibunut? Karena di Cibunut itu kita akan kita punya Trace Hero dulu ya. Sekarang mereka menamakannya bocah cinta lingkungan gitu. Nah, ini tuh sesungguhnya berawal dari ya pemikiran-pemikiran saya bahwa di Cibunut ada bocil dan mereka itu memang punya kesadaran itu karena memang edukasi terus-menerus kan ya gitu. Dan orang dewasa di sekitarnya pun. Jadi kalau menurut saya ini kita tidak hilang harapan kok gitu. Anak-anak ini bisa jadi agen-agen perubahan. Jadi tanggal 1 jam 9 pagi sebulan lagi nih gitu ya. Tapi tentu saja mari kita tunggu efek dari Lebaran ini, apakah COVID ini seperti apa, karena manusia hanya bisa merencanakan, tetapi jika kondisinya memang tidak memungkinkan, kita juga tidak memaksakan gitu ya. Hanya kita ingin launchingnya secara offline gitu. Karena ini harus dilihat, harus dicoba, ya gitulah. Gitu. Tapi Umi Odet insya Allah kemarin kan sudah WA-an sama saya bahwa insya Allah hadir. Insya Allah. Baik, untuk launchingnya tanggal 1 Juni semoga keadaan membaik ya Bu. Jadi untuk tanggal 1 Juni itu kita bisa melaksanakan dengan offline. Karena kalau misalnya dari online aja kayaknya kurang puas gitu ya Bu ya. Kurang enak gitu kalau misalnya kita nggak bisa. Ini harus sambil nyoba ya Bu. Dan saya udah nggak sabar pengen lempar ini. Karena kalau tadi kita sama-sama lihat paparan Bu Hadah dan Bu Tini, ini visualnya juga udah cukup menarik gitu ya, sudah sangat menarik dan akan lebih menarik lagi jika kita bisa lihat secara offline-nya ya Bu. Apalagi ini kan ukurannya tadi berapa Bu? Sekitar 40 kali 3 meter kali 3 meter. Oh ya, 3 meter kali 3 meter ya. 3 meter kali 3 meter.
Ya, 3 meter kali 3 meter ini pasti besar sekali ya Bu ya, dan saya rasa ini akan sangat menarik gitu kalau misalnya permainan ini bisa sambil kita coba langsung ya. Kayaknya ini mungkin nggak cuma anak SD aja Bu, barangkali orang dewasa juga kayaknya saya juga tertarik gitu Bu buat ikutan main ular tangga ini. Ya, Bu. Iya, Bisa betul nanti sekali. diikutkan. Kayaknya Pak Herman juga tertarik tuh untuk loncat-loncat bola. Bisa sambil Loncat. Ayo Pak olahraga Herman juga kita ya Bu ya. ini apa? Kita uji coba ya Baik, di taman kita, Taman Ketapang. Jadi kalau ada lihat ini Ketapang, Ketapang itu adalah taman kita dan Ketapang itu tidak hanya punya proyek kebun, gitu, bukan edukasi saja, kita juga pengen cita-citanya sih pengen punya kebun yang memang bisa jadi pusat edukasi dari semuanya gitu. Walaupun sekarang memang belum itu seperti yang diharapkan, tapi lambat laun akan seperti itu. Amin, amin. Amin, amin. Semoga dilancarkan untuk launching 1 Juni ya Bu ya. Dan semoga Bapak Ibu juga bisa ikut hadir dalam acara tersebut. Baik, saya rasa waktu sudah menunjukkan pukul 11.49. Mungkin sedikit dari saya kesimpulan yang bisa saya catat tadi. Intinya adalah kalau dari paparan Bu Tini tadi, pada dasarnya kita semua pasti pengen bumi yang asri gitu ya, bumi yang hijau, bumi yang baik lah seperti itu. Tapi kenyataannya ternyata berbanding terbalik gitu. Dan mengingat sekarang ini adalah Hari Pendidikan Nasional, dengan adanya Tiwi dan Ular Tangga ini mungkin sebuah bentuk kontribusi dari kami ya, sebuah bentuk kontribusi dari kami untuk bisa mengedukasi para para generasi muda, khususnya mengenai bumi yang sekarang kita pijak ini, karena balik lagi memang nanti yang akan merasakan adalah anak cucu kita seperti itu. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada MC, silahkan. Oh iya, sebelum kepada MC mungkin saya juga sekalian ingin menyapa Bu Dewi di sini. Kebetulan beliau juga Bu Dewi juga di sini berjasa sekali memperkenalkan saya sama Bu Tini. Mungkin kalau nggak saya dikenalkan dengan Bu Tini ini nggak akan ada gitu ya. Dewi dan Ular Tangga ini. Jadi ya di sini saya juga udah lama nih kangen juga nih sama Bu Dewi. Oh iya, ada Bu Dewi ya Bu, sudah lama. Iya, udah lama nggak bertemu. Bu Dewi dulu sama-sama rekan pengajar kita ya Bu, ada di DKV STTB. Betul sekali. Untuk MC silahkan Alicia. Kembalikan kepada MC. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak pada narasumber yang sangat luar biasa sekali hari ini, juga kepada moderator, serta kepada para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi peserta yang sudah mengisi daftar hadir, saya ingatkan kembali untuk memberikan masukan terbaik dan mengisi presensi karena akan ada door prize yaitu berupa buku Tiwi dan Pusaran Kehidupan. Nanti akan ada 3 orang yang terpilih, jadi silakan mengisi presensi dan memberi masukan sebaik mungkin. Nah, untuk pengumuman 3 orang yang terpilih itu nanti akan diumumkan melalui grup WhatsApp. Nah, saya mengingatkan kembali, Tiwi dan Ular Tangga akan launching pada tanggal 1 Juni di Cibunut, dan bagi yang berminat nanti akan ada pre-order setelah tanggal launching. Nah, sebelum ditutup, mari kita dokumentasikan dahulu acara ini. Bagi yang bisa menyalakan kamera, silakan menyalakan kameranya terlebih dahulu. Sudah siap? Baik, saya akan hitung sampai 3. Belum kayaknya, belum semuanya. Sebentar. Oh. Tunggu dulu. Biasanya mungkin kalau yang ini ada yang berkerudung dulu terlebih dahulu gitu ya.
Oke, boleh. Mungkin Alicianya off lagi, bisa dipon Ibu Tiffany lagi aja. Baik, Alicia keluar. Untuk yang fotonya siapa tadi ya, Bu? Ada. Ada Iqbal sama ada Sandi, Bu. Oke, Iqbal. Ya. Iqbal bisa di ini ya di koordinir, maksudnya siap-siap gitu biar kita siap siap senyum gitu. Dihitung. Dihitung. Sebentar. Oke, udah siap. Hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Oke. 3, 2, 1. Oke. Siap. Sudah semua, Iqbal? Bal? Udah, Bu. Udah, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Sekali lagi, selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga semua pendidik di Indonesia diberikan kesehatan sehingga kita bisa dengan maksimal mendidik generasi muda ini ya, Bapak Ibu. Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Untuk acara hari ini kita tutup bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu, hatur nuhun. Mohon dipilih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Hai Bapak Om Ibu. Udin. Ya, Bu. Mohon izin dulu, Bu. Ya. Assalamualaikum.